Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizriya Suhada dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia yang umumnya dan bawahannya khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahannya agar mau bekerja sama dengan produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan motivasi: 1. Membantu meningkatkan efisiensi orang saat mereka bekerja menuju tujuan. 2. Membantu orang mengambil tindakan. 3. Mendorong orang untuk terlibat dalam perilaku berorientasi kesehatan. 4. Membantu orang menghindari perilaku tidak sehat seperti pengambilan risiko dan kecanduan. 5. Membantu orang lebih mengendalikan hidup mereka. 6. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Jenis motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau yang juga disebut dengan motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Contoh dari motivasi intrinsik atau internal adalah keinginan seseorang individu untuk mencapai penghasilan dan uang guna membeli barang yang ia inginkan. Membeli barang tersebut benar-benar keinginannya, bukan karena kebutuhan. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik atau yang bisa disebut dengan motivasi eksternal adalah motivasi muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya. Motivasi jenis ini juga dapat muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar. Contoh motivasi dari ekstrinsik adalah ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan dapat berupa pujian ataupun bonus dari orang lain. Ketika seseorang ingin mengikuti gaya hidup orang lain karena ia merasa gengsi. Ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh orang lain, dan masih banyak lagi. Bentuk motivasi. Pada umumnya bentuk motivasi yang sering dianut oleh perusahaan meliputi 4 elemen utama, yaitu sebagai berikut. 1. Komponen bentuk uang. 2. Pengarahan dan pengadilan. 3. Penetapan pola yang efektif. 4. Kebijakan. Model-model motivasi. Pada tahap berbeda dalam evolusi aliran pemikiran para manajer berpegang pada model yang berbeda mengenai motivasi. Ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Model tradisional. 2. Model antar manusia. 3. Model sumber daya manusia. Teori motivasi dan penelitian. Teori motivasi menjadi 2 kategori sebagai berikut. 1. Teori kepuasan atau content theory. Teori kepuasan berorientasi pada faktor dalam diri individu yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Pendukung teori kepuasan adalah sebagai berikut. Teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. 2. Teori 2 faktor menurut Friedrich Herzberg. 3. Teori kebutuhan menurut David MC Clark. 2. Teori proses atau proses teori. 3 teori yang merupakan karya dari Viktor Frankl dideskripsikan sebagai berikut. 1. Teori terapan. Expectancy theory. Teori keadilan atau equity theory. 3. Teori penguatan atau reinforcement theory. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.